Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tentang siapa yang melaksanakan maulid pertama kali, Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi menjelaskan secara gamblang. Wa awwalu man ahdasa fi ila dzalika sahibu Irbilah Al-Malik Al-Mudhaffar. Orang yang pertama kali mengadakan maulid Nabi adalah Raja Irbil, yaitu Raja Mudhaffar. Raja Al-Mudhaffar adalah seorang raja alim dan adil yang berkuasa di Irbil, sekarang adalah Irak. Beliau yang dinyatakan sebagai pemilik ide pertama dalam perayaan Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nama beliau adalah Abu Sa'id Al-Kukuburi bin Zainuddin Ali bin Buktikin. Beliau lahir pada 27 Muharram 549 Hijriah dan wafat pada malam Jumat 14 Ramadan 630 Hijriah. Raja Mudhaffar adalah seorang putra mahkota yang melanjutkan jabatan ayahnya untuk memimpin kerajaannya. Selain itu, Raja Al-Mudhaffar juga merupakan adik ipar dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Istri dari Raja Al-Mudhaffar namanya adalah Robi'ah. Robi'ah Khautun adalah adik kandung dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ada beberapa cerita menarik tentang Raja Al-Mudhaffar. Salah satunya seperti ini. Pada saat pernikahannya, ketika Raja Mudhaffar melaksanakan pernikahan dengan adik dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Raja Mudhaffar hanya menggunakan pakaian dengan harga 5 dirham. Bagi sebuah keluarga kerajaan, tentu hal itu merupakan pakaian yang sangat sederhana, hingga mendapatkan teguran dari Sultan Salahuddin karena Raja Mudhaffar menggunakan pakaian yang begitu sangat sederhana. Kemudian Raja Al-Mudhaffar itu berkata, "Lebih baik bagiku menggunakan pakaian seharga 5 dirham dan aku bisa bersedekah dengan sisa uangku, daripada menggunakan pakaian mewah tapi membiarkan rakyat kemiskinan." Beberapa kali Raja Al-Mudhaffar itu ikut berperang membantu pasukan Salahuddin melawan musuh-musuh. Raja Al-Mudhaffar juga merupakan ahli perang yang memiliki strategi brilian. Salah satu yang pernah beliau lakukan adalah dengan cara membakar tumbuhan candu yang tumbuh di sekitar medan perang, kemudian memanfaatkan hembusan angin yang tertiup ke arah musuh. Setelah itu, pasukan Salahuddin dapat mengalahkan pasukan musuh dengan mudah. Salah satu bentuk kecintaan beliau pada Rasulullah yang luar biasa adalah beliau mengadakan perayaan atas kelahiran baginda Rasulullah setiap tahun dengan menghadirkan seluruh rakyat, seluruh masyarakat dari berbagai kalangan, para ulama, serta mengundang pemimpin negara tetangga untuk ikut hadir merayakan kelahiran Rasulullah. Raja Al-Mudhaffar menghidangkan begitu banyak makanan nikmat dan lezat. Tercatat bahwa beliau menyembelih sebanyak 5.000 ekor kambing yang dipanggang, kemudian 10.000 ayam, 100 kuda. Beliau juga menyediakan 100.000 piring keju, 30.000 piring manisan yang disediakan untuk para tamu undangan. Perayaan itu berlangsung selama beberapa hari. Raja Al-Mudhaffar menghabiskan dana 300.000 dinar untuk perayaan maulid, kemudian 100.000 dinar untuk rumah persinggahan, 30 dinar untuk Al-Haramain, yaitu Mekkah dan Madinah, kemudian 100.000 dinar yang diberikan kepada Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah yang menyusun kitab maulid berjudul At-Tanwir fi Maulidil Bashir An-Nadhir. Jadi Raja Al-Mudhaffar juga menghadiahkan sejumlah dana yang begitu besar, yaitu 100.000 dinar, itu diberikan kepada seseorang yang mengarang sebuah kitab yang membahas tentang Maulidun Nabi. Itu merupakan sebuah penghormatan yang diberikan oleh Raja Al-Mudhaffar kepada orang yang mencintai Nabi Muhammad. Selain perayaan Maulid Nabi yang digelar secara megah dan mewah, Raja Al-Mudhaffar juga bersedekah dengan besar-besaran dengan cara membangun sekolah madhab Asy-Syafi'iyah, sekolah madhab Hanafiyah, membangun Universitas Al-Mudhaffar, membangun banyak gudang roti untuk dibagikan setiap harinya, dan memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan. Tidak sampai di situ, Raja Mudhaffar juga memberikan 2 dinar kepada semua rakyatnya. Masing-masing rakyatnya mendapatkan 2 dinar. Kemudian membangun 4 panti jompo dan panti difabel. Beliau juga membangun rumah untuk perempuan dan anak yatim, dan membangun 2 ribat, tempat zikir dan khalwat bagi kaum sufi. Serta masih banyak lagi sedekah-sedekah rahasia yang beliau lakukan. Beliau dikenal oleh berbagai kalangan sebagai sosok yang dermawan, rendah hati, dan seorang sunni yang sangat mencintai para ulama. Beliau cerdas, berani, dan adil, sehingga di daerah Mesir ada sebuah jalan yang dinamakan Al-Malik Mudhaffar sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Ketika beliau wafat di Erbil, sebenarnya beliau berwasiat untuk dimakamkan di kota Mekkah.
Akan tetapi karena perjalanan yang tidak memungkinkan, akhirnya beliau dimakamkan di Kufah, pemakaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari sekian banyak sedekah yang diberikan oleh Raja Al-Mudzaffar, kami mencoba mengkalkulasi sebagian dari harta yang dikeluarkan Raja Al-Mudzaffar ke dalam bentuk rupiah. Untuk perayaan Maulid, beliau menghabiskan dana sebanyak 1.799.595.480.000 rupiah. Karena setiap 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Itu pun penghitungan kami tidak termasuk pembangunan sekolah Madhab Syafi'iyah, Madhab Hanafiyah, universitas, pembangunan bakti jompo, pembangunan panti difabel, rumah anak yatim, dan hal-hal lain yang dilakukan oleh beliau. Kemudian apa yang telah kita lakukan untuk berbahagia akan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Sungguh sangat tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Raja Mudzaffar pada waktu itu, dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama hebat terdahulu.